Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Teori kebangkitan Gojo Satoru memang tidak pernah habis, bahkan menjelang hari Rabu selalu ada yang memprediksikan kalau Gojo akan bangkit di spoiler chapter. Dan ya, meskipun pada akhirnya teori tersebut tidak terbukti, tapi selalu muncul teori baru yang akan menggantinya. Itulah kenapa Abdikos bilang kalau fans Gojo Satoru adalah salah satu fans paling militan dalam sejarah anime manga. Dan ya, kali ini Abdikos akan membahas salah satu teori dari fans militan Gojo Satoru di Twitter, yaitu @BigDaddyGojo. Teorinya memang berbahasa Inggris, tapi Abdikos akan terjemahkan versi bahasa Indonesia dan akan Abdikos tambahkan dengan pemikiran Abdikos pribadi tentang teori ini, alias Abdikos akan menambahkan teori versi Abdikos pribadi. Yap, dari semua teori yang ada, menurut Abdikos ini yang paling menarik karena agak berhubungan dengan beberapa teori yang pernah Abdikos buatkan di video sebelumnya. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, partikel hadron di chapter 242. Di chapter 242, GG Akutami memberikan clue, yaitu sebuah kuis tentang pertanyaan fisika. Kalau diambil dari terjemahan resmi Manga Plus, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Dalam fisika nuklir dan partikel, apa sebutan bagi partikel yang terbentuk dari quark yang terikat oleh gaya yang kuat? Di mana Takaba yang bodoh benar-benar ngeblank dengan pertanyaan ini, tapi Kenjaku dengan cepat menjawab hadron. Dan ya, jawaban tersebut adalah benar. Dan ya, kira-kira apa itu hadron? Abdikos pernah menjelaskan berkali-kali kalau teknik Gojo kemungkinan 90% terinspirasi dari ilmu fisika, atau lebih tepatnya matematika dan fisika, di mana teknik Gojo bernama Limitless yang merupakan teknik untuk memanipulasi ruang hingga ke tingkat atom. Mode netral dari teknik Limitless dinamakan Infinity yang bekerja sesuai hukum paradoks Zeno. Teknik Blue kemungkinan terinspirasi dari materi, sedangkan teknik Red kemungkinan terinspirasi dari antimateri. Yap, jika materi dan antimateri bertabrakan, maka keduanya akan membentuk bom antimateri yang dalam kasus Gojo dinamakan Hollow Purple. Yap, setelah kita mengetahui dengan gamblang dari mana inspirasi kekuatan Gojo, mulai dari Limitless, Infinity, Red, Blue, dan Purple, berikutnya kita akan belajar apa itu hadron. Kedua, teknik Jujutsu Hadron. Kalau teman-teman termasuk anak fisika, dari pertanyaan yang sudah dijawab Kenjaku, teman-teman pasti sudah tahu gambaran hadron itu seperti apa. Tapi bagi yang bukan anak fisika, Abdikos akan coba jelaskan dengan cara termudah mengenai kebenaran dari penjelasan Abdikos ini. Silahkan teman-teman konfirmasi pada Jerome Pauline atau Fajrul FX. Jadi teman-teman, tubuh manusia itu terdiri dari partikel terkecil yang dinamakan atom. Nah, meskipun atom ini terkecil, tapi sebenarnya atom juga ada penyusunnya, yaitu terdiri dari proton, neutron, elektron, dan nukleus. Dan ya, walaupun keempat penyusun atom tersebut sudah yang terkecil, tapi masih ada gaya yang menyusunnya lagi yang dinamakan quarks. Terus hadron itu yang mana? Nah, jika mengacu pada pertanyaan Kenjaku, maka hadron itu adalah kumpulan dari beberapa quark yang diikat dengan sebuah gaya yang sangat kuat. Jadi kalau boleh Abdikos buatkan bahasa sederhana, hadron itu adalah bentuk modifikasi dari partikel penyusun atom, dimana kalau hanya atom standar yang terdiri dari proton, neutron, elektron, dan nukleus, maka hasilnya biasa saja. Tapi hadron memodifikasi keempatnya hingga menjadi suatu bentuk energi. Atau kalau mengambil pendekatan Jujutsu Kaisen, teknik Gojo terbuat dari subatom yang telah dimodifikasi dengan gaya tertentu yang pada akhirnya hasil modifikasi tersebut dinamakan hadron. Ketiga, warna teknik Jujutsu Hadron. Sayangnya Abdikos tidak bisa menemukan dari mana sumber warna-warni ini. Namun yang jelas ada dua jenis hadron, yaitu baryon dan meson. Gaya quark penyusun dan rumusnya bisa teman-teman lihat di gambar. Tapi supaya tidak pusing, Abdikos sarankan teman-teman hanya fokus ke hadron yang mode baryon. Yap, di situ ada tiga jenis quark yang diikat dengan gaya kuat, yaitu up biru, up merah, dan juga daun hijau. Yap, tiga quark penyusun hadron mode baryon ini yaitu merah, biru, dan hijau. Jika disatukan akan menjadi warna putih, dimana kita tahu sendiri di kematian yang pertama Gojo hampir bisa membentuk mode baryon, yaitu dia bisa membuka dua warna dari teknik limitlessnya, yaitu red dan blue.
dan membentuk purple. Jadi kurang satu warna yaitu hijau yang entah sampai sekarang masih misterius. Keempat, clue dari teknik green dan white milik Gojo. Untuk menjawab hal ini, teman-teman butuh kembali ke Jujutsu Kaisen episode 5, dimana di episode tersebut ada adegan Gojo mengutak-atik pensil untuk menunjukkan warna dari teknik limitlessnya. Saat itu ada 4 warna yang ditunjukkan Gojo. Pertama merah, kedua biru, ketiga putih, dan keempat adalah hijau. Yap, dari sini sepertinya ada yang bingung kenapa saat pamer warna teknik limitless tidak ada warna purple. Padahal saat itu Gojo sudah bisa menggunakan teknik purple. Jawabannya simple, karena purple adalah warna gabungan dari merah dan biru. Sedangkan yang ditunjukkan Gojo adalah 4 warna dasar dari tekniknya, yaitu merah, biru, hijau, dan putih. Dimana keempat warna ini adalah warna pembentuk dasar yang disebut sebagai RGB alias red, green, dan blue. Dimana warna nihil dari gabungan mereka bertiga yaitu white, sedangkan lawannya adalah warna CMYK alias cyan, magenta, yellow, dan ki alias hitam. Kelima, cara Gojo mendapat teknik green. Ada 3 teori bagaimana Gojo akan mendapat teknik hijau yang masih misterius. Pertama, teknik green tersebut berasal dari Gojo. Kedua, teknik green tersebut berasal dari Takaba. Dan ketiga, teknik green tersebut berasal dari Angel. Namun supaya videonya tidak terlalu panjang, Abdikos akan memakai teori pertama saja. Teori kedua dan ketiga akan Abdikos jelaskan di video terpisah kalau ada waktu. Teori pertama adalah teknik green berasal dari Gojo itu sendiri, dimana Gojo akan mampu mengakses teknik green setelah kematiannya. Dimana situasi ini mirip seperti bagaimana Gojo mengakses red setelah menguasai blue sebelum kematiannya. Yap, di ronde pertama melawan Toji, Gojo hanya bisa menggunakan blue, dimana teknik red yang dia pelajari dari Shoko Eri tidak pernah bisa dia temukan hingga menjelang kematiannya, yaitu saat Gojo ditusuk Toji. Dari situlah Gojo yang putus asa hanya bisa mengandalkan teknik blue negatif miliknya, lalu mengalihkan hingga menjadi teknik red. Dimana dari sini Abdikos berteori kalau cara Gojo menemukan teknik green juga akan seperti itu. Bedanya jika teknik red ditemukan saat sekarat, teknik green ditemukan di alam imajinasi Gojo saat kematian, dimana pilihan Gojo antara ke utara dan ke selatan akan menentukan terbentuknya teknik green ini. Yap, jadi teknik green sangat berbeda dengan teknik blue negatif yang bersifat menarik dan teknik red positif yang bersifat mendorong. Bisa teman-teman lihat warna hijau dalam mode Baryon punya gaya ke bawah yang berbeda dengan blue dan red. Jadi apa kemampuan dari teknik hijau Gojo? Teori dari Abdikos, kekuatan dari tekniknya adalah menciptakan, dimana Gojo akan mampu menciptakan ulang dirinya setelah kematian untuk terakhir kalinya, yaitu dengan pergi ke sisi utara yang berbeda dengan Nanami. Lalu apa istimewanya jika Gojo sudah mampu mengakses teknik green? Keenam, teknik Jujutsu Putih Gojo mode Baryon. Sudah Abdikos jelaskan sebelumnya, jika Gojo sudah berhasil melengkapi teknik green, maka partikel hadron mode Baryon juga akan lengkap, alias Gojo bisa membentuk warna inti dari mode Baryon yaitu putih. Yap, putih dalam warna dasar RGB adalah gabungan dari warna red, blue, dan green. Konsep red, blue, dan green ini juga ditunjukkan di poster Jujutsu Kaisen Mandala Style, di mana ada 4 warna Prison Realm di sana, yaitu merah, biru, ungu, dan hijau. Bahkan Gojo menggunakan teknik putih juga ditunjukkan di gambar resmi GK Akutami. Yap, Abdikos pribadi sudah menjelaskan di video teori tentang kebangkitan Gojo di poster Mandala Style, yaitu teorinya adalah dari makna mandala itu sendiri, yaitu mandala digunakan untuk menfokuskan seseorang dari bagian terluar dan terus mengerucut hingga ke bagian dalam dan tengah. Yang anehnya, bagian dalam dan tengah bukan berisi Yuji tapi malah berisi Gojo. Jadi kemungkinan Gojo bangkit menjadi sangat besar jika teknik green memang beneran ada untuk melengkapi warna RGB milik Gojo. Dan ya, jika ketiga warna RGB yaitu red, green, dan blue sudah bertemu, maka terbentuklah teknik putih yang dinamakan teknik hadron mode Baryon, dimana seperti yang teman-teman tahu, mode Baryon pernah dipakai Naruto yang konsepnya sama seperti pertanyaan Kenjaku, yaitu berhubungan dengan fisika nuklir. Yap, jadi kembalinya Gojo dengan teknik powerful yaitu White Hadron Baryon mode kemungkinan akan sama seperti Naruto, yaitu hanya saat alias tidak permanen. Gojo akan kembali dengan sangat powerful untuk menyelesaikan masalah yang pernah dia sesali
energi lalu kembali mati dengan tenang layaknya Nanami dan kawan-kawannya setelah energi dari White Hadron miliknya habis. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang teori ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.